floated high above the ground, the greatest part of its harmful radioactive material was dissipated in the stratosphere. As a result, the area under the explosion was relatively free from radioactivity. Persons entering Nagasaki shortly after the explosion to do rescue work sustained no... Assalamualaikum. Saya baru saja mendengar berita kekalahan Jepang. Segera sampaikan berita ini kepada pemuda lainnya untuk mengadakan rapat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, saya mendengarkan berita yang mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan hal yang sangat membirakan bagi kita semua. Tetapi maksud Tuan tadi bicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda, Tuan. Ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Chairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Chairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Saya mohon kalian duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Tidak perlu apa ya mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan kepadanya. Oh, kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama, kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu. Dan kemudian ia menemui Soekarno. Itu para pemuda datang, saya ingin bicara penting katanya. Oh, baiklah. Pagi Bung. Ibu. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Ya sudahlah. Oh ya tuan-tuan, kalian mau minum apa ya biar saya ambilkan? Cukup air saja Bu. Baik, saya ambilkan dulu ya. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin dibicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kamu apa? Saya tidak mengerti. Nah, tuan. Maksud kami adalah
menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apakah kita memikirkan bahaya apa saja yang akan terjadi apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang saat ini bisa saja menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa? Ini terlalu tergesa-gesa. Sedangkan kebenaran berita Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota PPKI. Karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah terlalu lama. Sebelumnya kami meminta maaf. Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 20 WIB, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita kembali rundingkan kepada Soekarno dan Mohatta? Baik. Setuju. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Mencari Kang Mas ada di dalam. Wah, betul sekali. Para tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu, tokoh tua jualan di sini? Ya, ada. Seperti Dr. Sansi, Butaran, dan yang lainnya. Saya panggilkan dulu Kang Masnya. Silakan Bu. Tidak lama kemudian Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya tahu. Kalian begitu menginginkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sendiri juga menginginkannya. Kalau begitu, kenapa Bung tidak menyetujuinya kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul kalian. Apalagi saya harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya harap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan nanti, Jepang malah mengetahui rencana ini. Seperti yang kita tahu, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya sendiri tahu bahwa PPKI memang terbentuk dari Jepang. Tapi PPKI itu sendiri satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang mengikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bahas ini dengan anggota PPKI agar pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Ada apa ini, Bung? Mengapa para pemuda dan tokoh tua datang berkumpul di sini? Oh, tidak Pak. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membahas mengenai keinginan para pemuda itu. Memangnya apa keinginan para pemuda itu, Bung? Yang saya dengar, kalau tidak salah mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Itu memang keinginan mereka. Tetapi saya tidak bisa setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri.
Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini dengan para tokoh tua dan kita renungkan dengan tokoh tua tanpa para pemuda. Baik, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda itu, Bung? Untuk para pemuda itu ya, biarkan para pemuda itu duduk di samping belakang. Lalu apa yang kita lakukan sekarang, Bung? Sedangkan para pemuda itu terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita pun sendiri tidak tahu kalau berita itu asli atau tidak. Jika memang berita itu asli, seharusnya kita ya sudah tahu duluan. Jadi, Mas Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan mereka. Ya, karena yang saya takutnya itu akan ada terjadinya pertumpahan darah, dan kita juga tahu bahwa kekuatan militer saat ini itu sedang kuat siaga. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada mereka? Sudah, ayo kita hampiri mereka. Sudah, ayo. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras dan menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke Jakarta untuk menghindari mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan usul saya? Setuju. 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 Tetapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini pada Singgi dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PK. Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Pikir, yang mana? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang karena di situ dekat dengan pemusatan tentara yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kamu kemarin? Maaf Bu, bukan bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi kami ada urusan penting sama Bung Karno. Sekali lagi minta maaf Bu. Ah, tidak apa-apa. Kalau begitu, balik silakan masuk. Apa yang dulu kan ini? Mari, duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama, kalau begitu saya kenalkan dulu Bung Karno-nya. Oh ya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Mereka ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu saya panggilkan juga? Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bu, kalau kita tidak Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu, Bu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Ngedapetin saja Bu. Gak usah saja Bu. Terima kasih. Biasa aja. Oh ya, tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Baik, saya ke belakang dulu. Katanya ada hal yang penting yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Memang hal apa yang penting? Apakah berkaitan dengan kejadian siang tadi? Sebelumnya kami ingin meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bu. Memang kedatangan kami memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Jadi gini Bung, kami diutus ke sini karena mendapat tugas untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno pergi ke luar kota. Kemana, Bung? Ke Karawang, Karena kenapa kami harus ikut pergi keluar kota? agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau kami tidak ikut? Bung, sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apa ini soal penting? Sangat penting Bung. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu, sudah akan mati. Bu, Kang Mas pamit dulu ya. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhirnya perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Sudah selesai, Bung. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Sudah, ayo kita berangkat.
Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita. Ya, sebenarnya Bung setuju dengan usul kami ini. Soekarno dan Muhammad Hatta terdiam ketika para pemuda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar menyetujui keinginan para pemuda. Namun Soekarno tetap saja bersikeras dengan pendiriannya. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, atau aku bunuh kau. Apakah mau seperti ini? Apa-apaan ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau kau masih menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pasti ia mempunyai alasan yang tersendiri. Lalu dengan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin? Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Saleh, sebaiknya kalian tidak menahan Soekarno dan Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah berusaha untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin jika kalian bahas dengan baik-baik, keinginan kalian akan dipenuhi. Saya juga akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta. Maka ucapan Bung dapat kami pegang jika kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan besok. Percayalah, saya akan meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk menyetujui usul kalian. Ya sudah, lebih baik sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Hendels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Maaf Tuan, apakah masih ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Baik, sebentar saya periksa terlebih dahulu. Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Kemudian Sayuti Melik kembali menemui Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ia merupakan teman karib saya dan juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanan terjamin. Saya setuju. Seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya pasti terjamin. Ya sudah, ayo kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Selamat malam Tuan. Ada apa? Kenapa Tuan kali ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerangnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut?
Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya pemuda itu mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Tapi Tuan, sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, apakah Maeda mengizinkan kami untuk meminjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat Tuan, apabila memang berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Sudah, mari saya antarkan kalian ke ruang makan agar kalian dapat segera membuat naskahnya. Kita tidak boleh membawa waktu secara percuma kan? Benar, sebaiknya mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini, Bu? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo saya antarkan ke ruang makan. Baik Tuan. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Lalu menurut saudaraku sekalian, kata apa yang cocok untuk pembukaan? Bagaimana kalau pembukaannya menggunakan kata proklamasi? Sebenarnya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Bagaimana untuk isinya? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu itu pembukaannya. Bagaimana untuk isinya? Saya sudah berpikir begini, bagaimana kalau hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Akhirnya jadi juga. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Bagaimana sekarang kita menghampiri para pemuda, apakah mereka menyetujui naskah ini? Ayo, kita menghampiri para pemuda. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada. Kata-kata sedikit janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Akhirnya mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Saya ini sudah lebih baik. Baiklah. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Baiklah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baik. Nggak usah dispasi.
Ibu, naskahnya sudah selesai. Sekarang dengan siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju Bung. Agar naskah ini dapat sesuai dengan Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Nah, sekarang untuk naskahnya sudah selesai. Jadi sekarang mari kita pikirkan di mana teks proklamasi ini akan kita bacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Di mana Bung? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita bacakan di lapangan Ikada, akan ada terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Ya juga ya, kenapa saya tidak melakukan hal semacam itu? Lebih baik kita bacakan teks proklamasi di rumah saya. Saya setuju Bung. Dengan begitu tentara Jepang tidak akan bisa mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya baru berkumpul di rumah Soekarno. Ya sudah, kami semua juga sudah lelah. Lebih baik kita semua pulang dulu. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa. Ya, sudah Tuan. Kami pamit. Akhirnya dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya, tetapi mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar. Bung Hatta. Siapa tunggu Bung Hatta terlebih dahulu? Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami juga sudah tidak sabar. Sebentar lagi kan sudah pukul 10. Baik. Maaf Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Ini kan suara-suara simbol bahwa kita telah merdeka. Namun kita belum mempersiapkan bendera merah putihnya. Untuk bendera, biarkan saya yang mengurusnya. Sekarang saya akan menyuruh Fakawati menjahitnya sekarang juga. Ya sudah, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Wikana, Ya Bung. tolong panggilkan Fakawati kemari sekarang juga. Baik Bung Karno. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong cairkan bendera merah putih ini sekarang juga. Bukankah Ibu memiliki kain merah putih? Entahlah, seingat Ibu kain itu sudah jadi rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang cairkan benderanya.